Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Oke teman-teman, hari ini Mas Harto ingin membahas masalah ketakutan terhadap penyakit berat. Nah ini bagian dari respon Mas Harto terhadap pertanyaan teman-teman melalui grup-grup di medsos ya. Jadi teman-teman dalam menghadapi penyakit psikosomatis, ANSI, GERD, asam lambung itu sensasinya kan banyak. Sensasinya itu luar biasa ya. Nah kadang-kadang sensasi-sensasi itu seolah-olah mengarahkan kepada penyakit tertentu. Karena gejalanya memang mirip ya. Mirip, gejalanya mirip. Jadi kita itu selalu kepikiran tentang penyakit-penyakit berat. Nah ini cara ngatasinya gimana teman-teman? Oke ya, simak terus video Mas Harto, nanti kita kupas bagaimana cara ngatasi ketakutan terhadap penyakit berat. Silakan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu dalam kondisi yang sedang mengalami kecemasan level pertama, level kedua, itu memang wajar ketika teman-teman itu punya pikiran-pikiran yang kemana-mana. Karena apa? Teman-teman itu mengalami sensasi yang banyak ya. Jadi nah ini Mas Harto coba untuk mengingat-ingat lagi ya, karena posisi Mas Harto ini kan alhamdulillah sudah OTW sembuh. Jadi penyakit atau rasa-rasa nyeri ya kan, rasa perih ya di bagian perut, kemudian nyeri di otot-otot tulang belakang ya, tulang belikat ya, kemudian rasanya itu pindah-pindah, kadang di kiri, kanan, atas, kemudian nanti ke pinggang, kemudian ada yang di tulang rusuk, ada yang di bawah perut, ada yang di lengan ya kan. Nah itu biasanya teman-teman itu sudah browsing tentang penyakit ya, ciri-ciri penyakit jantung misalnya kan, ciri-ciri penyakit liver, ciri-ciri penyakit ini itu ya. Sehingga teman-teman itu ketika membaca informasi itu teman-teman akan merekam, kemudian berusaha mencocok-cocokkan dengan sensasi tadi. Nah kebetulan cirinya itu mirip-mirip. Nah ketika mirip-mirip, akhirnya apa? Pikiran teman-teman itu langsung mengarah, wah jangan-jangan saya kena penyakit ini, jangan-jangan saya penyakit jantung, jangan-jangan kena penyakit liver, jangan-jangan kena penyakit batu empedu, ginjal, dan sebagainya ya. Nah itu ketika teman-teman itu mengalami kepanikan, atau teman-teman itu mengalami ketidaknyamanan. Nah sebetulnya kalau bagi penderita psikosomatis anxiety yang mengarah ke lambung ya, ini yang mengarah ke lambung ya, makanya kan psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Nah itu sebetulnya satu paket ya teman-teman ya. Jadi penyakit itu tuh satu paket. Jadi psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu kan kejiwaan kita, mental kita itu ada hubungannya dengan fisik kita. Jadi hal yang paling sederhana itu ketika kita itu memikirkan sesuatu yang membuat diri kita itu merasa tidak nyaman, itu nanti yang timbul apa? Yang timbul adalah seolah-olah tubuh itu mempunyai respon terhadap pikiran kita tadi ya. Contoh yang paling sederhana seperti ini, ketika teman-teman mau pergi ya, mau pergi itu kan ada kecemasan. Nah itu biasanya teman-teman itu
larinya kemana? Ke buang air kecil, buang air besar gitu kan. Nah itu bagian dari itu. Terus misalnya teman-teman mau nyebrang jalan, jantung berdebar-debar, deg-degan dan sebagainya, itu bagian dari psikosomatis teman-teman. Jadi teman-teman ketika browsing tentang penyakit-penyakit, nanti malah sensasinya itu menambah. Karena apa? Begitu teman-teman itu mendapatkan informasi, pikirannya itu ya dimasuki dengan data-data, info-info tentang penyakit, justru itulah tubuh akan merespon. Responnya apa ya? Nyeri gitu ya. Terus rasa nggak nyaman dan sebagainya di bagian-bagian tertentu. Itu bagian dari psikosomatis teman-teman. Makanya Mas Harto sering ngomong di video-video sebelumnya, semua itu berangkat dari pikiran. Jadi kalau teman-teman itu pikirannya nggak ke situ, itu mudah-mudahan teman-teman sensasinya itu akan banyak berkurang. Makanya kalau bisa dikurangilah browsing-browsing tentang penyakit. Kalau bisa enggak usah sama sekali. Jadi fokus pada diri kita. Nah, diri kita itu sekarang oke, sudah didiagnosa, sudah dinyatakan oleh seorang yang ahli dalam bidang medis bahwa kita terserang anxiety, GERD, asam lambung. Sudah, titik. Nggak usah kemana-mana pikirannya. Nah, terus bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya itu kalau kita tuh arahnya sudah jelas bahwa kita itu mempunyai penyakit lambung, ya diperbaiki penyakit lambungnya itu. Cara memperbaikinya gimana? Ya tadi, untuk awal-awal, kalau lambung itu masih belum normal, itu ya jaga makan. Terus makan jangan sampai telat. Terus gizinya juga diperhatikan ya teman-teman ya. Jangan makan nasi sama garam toh. Itu tidak ada gizinya, itu malah memperlambat proses penyembuhan. Karena banyak makanan yang sangat bersahabat dengan lambung. Misal ini ya, misal ikan ya. Ikan itu tidak usah digoreng ya teman-teman, karena minyak itu sebetulnya pantangan ya. Tidak usah digoreng, bisa direbus, bisa dibuat sayur, bisa dibakar, kemudian kasih kecap, itu juga bisa untuk dimakan oleh penderita asam lambung. Kemudian yang makanan-makanan kayak ayam itu enggak apa-apa ya. Yang penting cara masaknya juga harus yang masak lembut gitu ya. Itu terus cara makannya dikunyah agak lama, itu enggak masalah sebetulnya. Sayur-sayuran juga itu juga enggak masalah. Nah, malah kalau bisa itu sayuran lebih diutamakan ya. Sayuran dan buah itu lebih diutamakan. Nah, kemudian kalau teman-teman itu mungkin kurang, teman-teman bisa beli vitamin ya. Ada vitamin B, vitamin apa, Mas Harto kurang paham ya kalau vitamin ya. Mas Harto lebih senang tuh makan mendapatkan vitamin itu dari makanan aja. Kalau buah-buahan ya diusahakan yang tidak banyak mengandung gas. Nah, itu yang bisa merasakan teman-teman. Kadang-kadang pisang itu tidak boleh ya sudah. Kalau misalnya teman-teman makan pisang kok perutnya nggak nyaman ya sudah, nggak usah makan pisang, makan yang lain kan gitu. Kacang, nah itu kacang itu kadang-kadang juga bermasalah, kadang-kadang juga tidak, karena setiap orang itu pasti beda-beda ya. Nah itu ya teman-teman ya, kembali ke topik ya, bahwa inti dari penyakit ini tuh pikiran ya teman-teman ya, pikiran. Makanya usahakan kendalikan pikiran. Langkah-langkah awal yang teman-teman harus lakukan itu adalah olah nafas. Olah nafas itu seperti apa? Olah nafas ya tarik nafas. Nah itu ya teman-teman ya, tarik nafas itu seperti itu aja. Olah nafas itu enggak rumit-rumit. Kita hirup oksigen dalam-dalam, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Itu banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin menyangkal ya, kok olah nafas kok bisa mengendalikan pikiran. Itu logikanya gimana? Nah teman-teman enggak usah mikir ke situ ya. Karena ini Mas Harto sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil.
Kalau teman-teman masih ragu, ada sebuah video menarik ya di YouTube itu tentang masalah bridge atau bernafas ya, itu sangat bagus. Secara ilmiah itu bisa dijelaskan di situ. Dan itu sudah diteliti oleh orang-orang barat ya, masalah pernafasan. Karena di setiap kebudayaan, di setiap eh, aktivitas spiritual dimanapun berada, olah napas itu tidak ditinggalkan ya. Di seluruh dunia itu ada itu. Di Jawa juga ada, di Cina ada, di India ada. Jadi semua yang berhubungan dengan pikiran itu cara mengendalikannya ya cuman dengan olah nafas teman-teman, dengan pernafasan. Karena Mas Harto di video yang lalu kan pernah menjelaskan tentang apa unsur-unsur otak ya yang membuat cemas itu sebetulnya itu amigdala itu. Jadi di otak itu kan ada 3 ya unsurnya yang mempengaruhi kecemasan itu ya. Satu itu hipokampus, kemudian amigdala, yang ketiga ini prefrontal cortex. Nah, yang menyebabkan teman-teman itu selalu panik ya, cemas itu ya di amigdala ini. Nah, prefrontal cortex itu sebenarnya fungsinya menangkap informasi. Kalau hipokampus itu rasional. Nah, ketika teman-teman itu mengalami anxiety, yang aktif ini yang ini ya, yang amigdalanya ini. Ini amigdala ini terlalu aktif. Makanya kita tidak boleh overthinking atau terlalu banyak mikir ya. Ini sangat membuat aktif amigdala ini. Karena amigdala ini nanti fungsinya itu ya mengirim kecemasan terus-menerus. Nah, terus cara ngatasnya gimana biar amigdala nggak aktif, nggak terlalu aktif? Ya teman-teman, pertama tadi ya olah nafas. Yang kedua, berusaha mengolah pikiran. Jadi kalau teman-teman itu bisa mengolah pikiran atau kalau Mas Harto sebetulnya bukan mengolah pikiran itu seperti apa ya, cuman mengalihkan titiknya itu. Ketika teman-teman itu mungkin ke-trigger dengan satu titik pikiran atau peristiwa tertentu ya, ini dialihkan aja, jangan mikir ini tapi mikir yang lain gitu ya. Contoh misalnya teman-teman mengalami trauma dengan keramaian ya. Jadi teman-teman itu jangan mikir ketika di keramaian, mikir keramaiannya, orang-orangnya. Jadi kita alihkan fokus kita dengan apa yang membuat diri kita itu bahagia, senang gitu ya. Misal dengan kita ingin mengunjungi mall, toko, nah itu kita fokus di wah toko ini nanti menjual barang apa saja gitu kan. Nah itu. Kalau misalnya berpergian jauh, itu jangan dipikirkan perjalanannya nanti gimana enggak usah. Pikirkanlah, wah nanti ketika nanti saya sampai sana, saya mau makan kuliner ini, kuliner itu, kan gitu. Saya ingin berkunjung ke tempat ini, ke tempat itu, menikmati suasananya, menikmati apa namanya itu, mungkin ada live musiknya dan sebagainya, pertunjukannya kan. Apalagi ini tahun baru ya, teman-teman ya. Tahun baru biasanya orang keluar kalau nggak hujan. Nah ini pagi-pagi sudah hujan sampai siang. Nah, nggak tahu nanti malamnya hujan apa tidak. Nah itu teman-teman ketika mengalami yang namanya anxiety, ya, kemudian ada GERD-nya, ada asam lambungnya, itu yakin saja bahwa itu tuh di pikiran teman-teman. Karena Mas Harto ini sudah mengalami banyak hal ya. Walaupun Mas Harto mungkin untuk menjelaskannya itu agak susah karena kondisinya itu saking lamanya itu ya, saking lamanya itu jadi agak ini agak lupa anu ya sensasinya yang dulu ya. Karena memang ciri-ciri sembuh itu ya ketika kita itu sudah hampir lupa dengan peristiwa-peristiwa sensasi-sensasi itu. Jadi teman-teman yang hari ini sampai detik ini masih
masih apa namanya, khawatir, takut tentang kondisinya, yakinlah bahwa teman-teman itu sebenarnya nggak ada penyakit berat itu. Teman-teman itu sebetulnya cuman penyakitnya di lambung. Tinggal teman-teman itu urusi lambungnya, jaga lambungnya. Kemudian kalau memang ada obat ya diminum, kalau mau herbal ya minum herbal, terus olah napas, terus alihkan pikiran, jangan banyak nonton atau browsing-browsing penyakit. Kalau misalnya HP ya, kita mainkan HP, kemudian kita ketemu hal-hal yang membuat kita tuh panik, ya sudah, nggak usah main HP dulu, tinggalkan dulu, ganti aktivitas yang lain. Kan di rumah itu kan banyak sebetulnya aktivitas yang bisa kita kerjakan ya. Karena teman-teman nanti kalau misalnya selalu mager gitu, rebahan, nah itu nggak mempercepat penyembuhan, malah memperlambat. Terus nanti teman-teman juga apa namanya, banyak kepikiran macam-macam gitu ya. Wah, jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit itu kan itu. Nah, sebetulnya intinya lagi teman-teman tuh harus temukan triggernya, temukan pemicu masalahnya. Karena kalau teman-teman tuh belum ketemu, teman-teman akan bingung sendiri. Saya ini kenapa? Saya ini kenapa? Nah, teman-teman itu kan mempunyai trauma-trauma batin yang dalam, yang tidak bisa mungkin diungkapkan gitu. Nah, itu harus diselesaikan teman-teman dengan orang-orang yang teman-teman percaya ya, teman orang-orang dekat. Karena titiknya di situ sebenarnya. Ketika teman-teman itu sudah menemukan, itu nanti setengah perjalanan teman-teman itu untuk sembuh itu agak mudah ya. Kalau teman-teman itu belum menemukan titiknya, itu akan susah. Nanti kalau sudah ketemu, teman-teman tinggal meningkatkan lagi untuk memaafkan dan pasrah. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh kan ngeyel ya kan, saya ini sudah memaafkan, sudah ini, ya betul, itu kan alam sadar ya. Alam bawah sadarnya yang paling dalam itu kan masih memendam kekecewaan, memendam amarah ya kan. Nah, itu harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Makanya fungsinya hipnoterapi itu ketika teman-teman tuh kesulitan untuk menghapus memori-memori lama itu, memori-memori penderitaan. Memang itu tidak permanen, tapi membantu. Nah, teman-teman itu harus temukan triggernya, kemudian selesaikan. Jadi kalau teman-teman itu sekarang masih takut, saya nanti gimana, saya mati gimana, nanti anak-anak gimana kan, suami gimana. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak nyata. Itu ilusi teman-teman ya. Itu hasil pikiran kita sendiri, persepsi kita sendiri. Makanya ketika teman-teman itu mengalami suatu peristiwa, itu jangan langsung diambil. Ya, biarkan dulu, beri jarak antara peristiwa dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Itu aja ya teman-teman ya. Untuk hari ini Mas Hato berdoa semoga teman-teman itu lekas sembuh, diberi kesabaran, diberi semangat untuk tetap berusaha sembuh ya. Dan tanamkan dalam diri teman-teman itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semua akan baik-baik saja. Itu kata-kata ini ya, kata-kata mantranya gitu ya. Semua akan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke teman-teman, mohon maaf kalau Mas Hato banyak ngomong ya. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya-tanya, boleh lewat Facebook atau maupun lewat WA ya. Nanti Mas Hato sertakan linknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.